Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman praktikan dari kelas praktikum pagi. Kemudian dan selamat siang untuk teman-teman praktikan kelas siang. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi siang hari ini, mari kita buka belajar bersama pagi dan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita akan pelajari pada pagi dan siang hari ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, setelah minggu kemarin, minggu yang lalu kalian sudah berkenalan, sudah menyimak materi yang pertama mengenai pengenalan alat dan teknik dasar laboratorium. Jadi kemarin kalian sudah belajar alat-alat apa saja, kemudian fungsinya apa saja yang kalian akan pakai ketika kalian mengambil data atau melakukan sebuah praktikum di laboratorium, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menginjak materi yang kedua, yaitu mengenai identifikasi kation secara kualitatif. Nah, apa yang kalian peroleh dan apa yang diharapkan setelah kalian bisa paham atau kalian bisa memahami dari identifikasi kation secara kualitatif? Nah, sebelumnya saya yakin kalian sudah paham mengenai apa itu CPL, kemudian apa itu CPMK. Untuk praktikum kimia dasar, terutama materi yang kedua, ini mempunyai 3 CPMK ya. Yang pertama adalah ketepatan kehadiran, kedua interpretasi dan analisis data, dan yang ketiga adalah melaksanakan praktikum sesuai prosedur. Nah, tetapi kali ini ada sedikit modifikasi atau penyesuaian ya. Kita melakukan praktikum secara virtual. Jadi CPMK ini akan sesuai dengan RPS atau kurikulum yang kita terapkan, yaitu kurikulum 2019. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi utama. Nah, itu adalah CPMK 1 maupun CPMK 2 ya. Nah, kira-kira kalau kita bisa mengidentifikasi sebuah kation secara kualitatif, itu fungsinya untuk apa? Secara garis besar, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur Ag dan Pb. Kalian masih ingat apa itu unsur Ag dan Pb? Unsur Ag maupun dan Pb ini merupakan unsur yang cukup krusial, cukup penting di jurusan kita, yaitu teknik lingkungan. Ag itu merupakan perak, sedangkan Pb itu adalah timbal. Nah, dua komponen ini biasa kita temui nanti dalam air, ataupun bisa kita temui juga di tanah. Untuk Pb biasanya kita bisa juga temui dalam bentuk di udara ya, maksudnya yaitu cemaran timbal. Nah, spesial karena kita akan tahu bagaimana sih cara mengidentifikasi unsur Ag dan Pb. Sebelum kita tahu caranya, nah, pertanyaan pertama adalah apa itu kation? Kan tadi dari judul adalah kita bisa mengidentifikasi kation secara kualitatif. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kation. Nah, ternyata kalau kita tarik ke belakang, mungkin teman-teman di sini masih ingat dulu sudah pernah dapat ya mungkin sebelumnya. Ion itu terdiri dari 2 macam, yaitu pertama ada kation dan anion. Kalau dari gambar di sini kita bisa lihat kation itu adalah yang positif, sedangkan anion itu adalah yang negatif. Maksudnya adalah ion bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Untuk praktikum kali ini saja kita akan fokus di kation ya. Nah,
Apa itu kation? Kalau tadi kan secara singkat itu adalah ion positif dan ion negatif. Ternyata kalau kation itu adalah kita tahu atom itu ada komponen-komponen yang lebih kecil ya. Nah, karena atom ini tadi dia bermuatan positif, makanya kita sebut kation. Dan dari kation ini nanti akan membentuk suatu unsur, yaitu unsur yang biasa kita kenal adalah unsur logam, seperti itu. Nah, ini adalah dua kata kunci mengenai apa itu kation. Nah, jadi the ion that has the positive charge is called a cation. Nah, kemudian namanya juga bermuatan positif. Berarti kandungan proton itu lebih banyak dibandingkan elektron ya. Kita ketahui tadi bahwa suatu atom itu terdiri dari muatan positif, negatif, dan netral. Nah, kalau yang namanya bermuatan positif, otomatis kandungan proton itu lebih banyak dibandingkan kandungan elektron. Nah, karena kita spesifik akan mengidentifikasi dua unsur, Ag dan unsur Pb. Nah, kalau kalian lihat unsur perak atau Ag di sini akan kehilangan satu elektron dan menjadi Ag+. Jadi seringnya kita ion dari unsur Ag kita sebut dari Ag+. Kemudian untuk lead atau timbal dengan lambang Pb itu akan kehilangan dua elektron. Jadi dia elektron negatifnya hilang, berarti dia sifatnya positif sebanyak 2+, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kation itu unsur protons atau ion positifnya lebih banyak dibandingkan ion negatif. Nah, kalau kalian tadi sudah belajar mengenai apa itu kation, sekarang kita masuk ke istilah dari kualitatif. Jadi biasanya kalian sering dengar istilah kuantitatif dan istilah kualitatif. Pertanyaan saya di sini, apa bedanya dari pengukuran secara kuantitatif dan pengukuran secara kualitatif? Ya, mungkin saya jeda terlebih dahulu. Jadi coba kalian ingat-ingat atau mungkin coba kalian kira-kira apa bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Oke. Tanpa lama-lama menunggu, mari kita lihat ya. Kalau kuantitatif itu pengertiannya adalah determination of the amount or percentage of one or more constituent of sample. Jadi untuk kuantitatif itu ditekankan pada, lihat yang saya bold di sini, istilah amount dan istilah percentage. Jadi sesuatu, misalkan kita punya sampel ya di sini. Saya tidak punya sampel minuman. Misalkan kita punya sebuah sampel, misalkan sampel air yang ada di kamar mandi kalian masing-masing, atau air minum misalkan. Nah, kalau kita analisis kuantitatifnya, kira-kira ion yang terdapat dalam air minum itu ada berapa persen, ada berapa misalkan miligram per liter, seperti itu. Nah, kita tunjukkan dalam sebuah besaran ya di situ yang mempunyai satuan, itu adalah pengukuran secara kuantitatif. Jadi apa bedanya dengan kualitatif? Kalau kualitatif berarti otomatis kebalikannya dari kuantitatif ya. Nah, ini nanti salah satu cara untuk mengukur secara kuantitatif maaf. Jadi untuk praktikum ini kita fokus pada analisis kualitatif. Untuk analisis kualitatif ini mempunyai sebuah pengertian, yaitu determination of chemical composition of a sample that provide non-numerical information. Jadi untuk pengukuran
pengukuran kualitatif, perhatikan keywordnya, perhatikan kata kuncinya, yaitu menekankan pada komposisi, dan nanti data yang ditunjukkan adalah non-numerical information. Jadi kita bisa lihat ya di bawah ini itu ada 2 gambar. Kalau kuantitatif, nah biasanya kita bisa ngukur nih, kira-kira untuk mentitrasi reagen itu tadi yang warnanya ungu dan warnanya orange itu habis berapa mili gitu. Kita bisa hitung berapa milinya. Itu yang disebut pengukuran kuantitatif. Sedangkan untuk pengukuran kualitatif, coba kita lihat contohnya. Di situ ada tes ya. Ada beberapa jenis sampel. Misalkan kita mau ngecek sampel air, sampel starch, itu misalkan tepung terigu. Kemudian ada milk, susu, tofu, tahu, kemudian ada apple atau apel. Jadi di sini kita ingin mengecek kira-kira dari sampel makanan ini ya. Nah, komposisinya itu ada mengandung iodin atau tidak mengandung iodin. Kebetulan kan ini contohnya ya, hanya contoh. Itu adalah kita coba ngetes kira-kira dari sampel makanan maupun minuman ini yang mengandung iodin itu seperti apa. Nah, ternyata dari 5 sampel ini itu akan menunjukkan hasil kualitatif yang berbeda-beda. Kita bisa lihat salah satu. Misalkan ternyata susu di sini warnanya tetap itu ya, putih kehijauan, sedangkan yang lain agak orange, kuning keorenan seperti itu. Jadi berarti secara komposisinya kandungan iodinnya adalah berbeda-beda gitu. Di sini kita tidak membicarakan angka. Nah, ini ada study case. Sebuah pencemaran sungai oleh pewarna tekstil. Ya, misalkan kalian bayangkan, kalian sekarang ada di Yogyakarta, kemudian kalian turun ke lapangan. Ya, nah kita sambil berimajinasi ya. Nah, kemudian ketika kalian telusur sungai di lapangan, nah kalian mendapati bahwa sungainya itu tidak berwarna jernih gitu, atau tidak berwarna coklat, justru warnanya adalah warna-warni seperti itu. Nah, ini kebetulan contoh kasus di Jepang seperti itu. Warnanya adalah sangat cantik ya, pink atau ungu. Nah, pertanyaan dari saya, ada study case A dan ada study case B. Study case A, kira-kira berapa konsentrasi dalam miligram per liter kandungan indigosol blue dalam air sungai tersebut? Kalau study case B itu adalah senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam air sungai tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah, dari studi kasus A dan B, manakah yang termasuk analisis kualitatif? Coba dibaca baik-baik. Dari study case ini, study case pencemaran sungai oleh pewarna tekstil, kira-kira mana yang termasuk analisis kualitatif, A atau B? Saya yakin ini gampang. Oke, yang benar adalah yang B ya, jadi kualitatif. Kalau yang A itu adalah kuantitatif, jadi kita ditanya tentang konsentrasi dalam miligram per liter. Itu adalah sebuah angka atau sebuah konsentrasi. Sedangkan untuk B, kita ditanya kira-kira senyawanya yang mencemari sungai itu tuh apa. Nah, itu adalah analisis kualitatif. Study case selanjutnya, nah misalkan kita atau mungkin masih ada di rumah kalian masing-masing yang menggunakan air sumur. Nah, ketika air sumur ini ditimba, nah kira-kira tuh ada sesuatu yang terfikir di benak kalian. Seperti misalkan, apakah air sumur ini mengandung ion-ion logam berat ya? Kemudian sebagai teknik lingkungan harus kurius ya, harus ingin tahu. Kemudian kira-kira bagaimana sih saya bisa melihat
apakah air sampel ini, air sungai atau air sumur ini itu mengandung logam berat. Kira-kira bisa nggak sih saya ngelihatnya gitu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari atau penerapan dari praktikum hari ini, seperti itu. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi sebuah sampel atau suatu sampel, apakah sampel tersebut itu mengandung Ag atau Pb. Kita bisa melihat atau enggak seperti itu, bukan menghitung ya. Sekali lagi, apakah kita bisa melihat atau tidak, bukan apakah kita bisa menghitung atau tidak. Beda, dan tolong dibedakan. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah sampel yang kita ambil itu mengandung ion-ion Ag maupun ion-ion Pb, ini ada beberapa cara, yaitu cara dalam menganalisis sebuah kation. Di sini ada reaksi selektif, ada reaksi spesifik, dan ada reaksi sensitif. Kalau reaksi selektif, yang pertama kita bahas dulu ya, reaksi selektif. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi atas sekelompok bahan atau reaksi yang berbeda-beda, berfungsi untuk memisahkan golongan yang berbeda. Jadi misalkan kita punya sampel air minum seperti itu. Nah, kalian pengen melihat kira-kira kandungan dalam air minum ini mengandung mineral atau enggak sih, misalkan ada ion mineralnya atau enggak sih. Nah, kalian penasaran? Nah, kira-kira mineral yang ada di air minum kalian itu termasuk golongan berapa? Golongan 1 atau golongan 2 kah? Nah, kalian bisa menggunakan metode ini, yaitu metode reaksi selektif. Misalkan kalian punya beli air minum, kemudian kalian penasaran ion mineral yang ada di air minum itu termasuk dia unsur apa? Misalkan unsur 1A kah atau 1B gitu. Ini ada sebuah contoh ya, misalkan ada sebuah larutan ya, atau larutan itu misalkan ya sampel cair. Ternyata larutan ini itu mengandung ion Cl-. Nah, mungkin di sini rekan-rekan bisa sambil berpikir ya, kira-kira di lapangan atau di dunia ini sampel air apa yang mengandung Cl-. Ya, nanti sambil di browsing kira-kira sampel Cl- itu contohnya apa? Sampel air ya, atau sampel larutan apa yang mengandung Cl-. Nah, ketika kita punya sampel yang mengandung Cl-, ketika kita tambahkan dengan sampel lain atau reagen yang mengandung Ag+, ketika kita campurkan, nah tiba-tiba akan terbentuk sebuah endapan putih. Berarti ini nanti menunjukkan positif atau bahwa larutan tersebut mengandung sebuah logam atau mengandung sebuah ion seperti itu. Nah, kita bisa melihat penampakannya ya. Kalau kualitatif itu menekankan pada penampakannya, bukan penampakan hantu, bukan, tapi kelihatannya apa gitu. Ini kelihatannya adalah warnanya putih, terbentuk endapan putih. Itu adalah reaksi selektif. Nah, timbul endapan warna putih, itu yang bisa kita lihat. Kemudian untuk reaksi spesifik itu merupakan reaksi yang khas pada senyawa tertentu gitu ya. Spesifiknya seperti apa kita bisa lihat. Kita sementara tidak tahu ya. Misalkan kita tadi beli air minum, beli air mineral, botol mineral, kita pindah nih ke gelas beker seperti itu. Nah, ketika air sampel kita tadi kita masukkan potasium kromat di sini, K2CrO4, tiba-tiba solutionnya atau larutannya itu akan berubah di sini. Wah, berbentuk orange atau merah bata di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa sampel air kita itu mengandung sebuah ion kromat di situ.
Ya, jadi ini ingin menunjukkan kira-kira larutan berubah menjadi warna merah bata jika mengandung ion logam Ag. Sorry ya, tadi saya revisi bahwa misalkan kita punya air sampel nih ya, air mineral yang kita beli, kita pengen ngelihat gitu, kira-kira air ini tuh ada nggak sih kandungan peraknya, seperti itu. Terus kita masukkan potasium kromat. Nah, tiba-tiba kalau misalkan air kalian itu berubah menjadi warna merah bata, berarti dia akan positif, hasilnya mengandung ion logam Ag. Paham ya, kalau tadi reaksi selektif itu adalah untuk memisahkan golongan, sedangkan untuk reaksi spesifik itu adalah untuk mengetahui kandungan senyawa tertentu gitu. Sedangkan untuk reaksi sensitif, pengertiannya adalah reaksi yang mampu menunjukkan analit yang sangat sedikit dalam senyawa tertentu atau sangat peka. Namanya juga sensitif ya gitu. Jadi sedikit saja sampel kalian itu mengandung suatu senyawa tertentu, itu akan mudah terdeteksi. Contohnya seperti ini. Suatu solution atau suatu larutan itu mengandung ion-ion Fe3+. Nah, ketika kalian punya sampel larutan ini, kalian tambahkan dengan sebuah reagen namanya kalium ferrocyanida. Nah, kalian akan mendapatkan warna biru gitu, membentuk endapan warna biru. Jadi sedikit saja kalium ferrocyanida yang ditambahkan itu akan menunjukkan warna yang langsung tampak jelas di mata, yaitu biru. Jadi kalian harus bisa membedakan reaksi selektif, reaksi spesifik, dan reaksi sensitif. Kalau reaksi selektif tadi yang tampak di mata itu adalah endapan berwarna putih, contohnya. Kemudian kalau reaksi spesifik, kalian tadi akan kelihatan warna orange atau merah bata, reaksi positifnya. Dan kalau misalkan kita ingin mengetahui tingkat sensitivitas ini suatu reagen, apakah dia mengandung ion-ion tertentu, nah itu warnanya adalah biru. Tetapi ini sebagian kecil saja ya contohnya. Nah, misalkan nanti kalian punya sampel air tetapi tidak menunjukkan warna putih, tadi endapan putih, endapan orange atau endapan biru, berarti diduga sampel kalian tidak mengandung senyawa-senyawa tertentu atau ion-ion tertentu, seperti itu. Itu tadi adalah contoh-contoh metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah kation ya. Sekarang kita masuk pengertian utamanya. Jadi kalau kita runtut nih ya, analisis kualitatif kation itu pengertiannya apa? Namanya juga kation, namanya juga analisis, berarti kita ingin tahu kira-kira sampel kita itu mengandung unsur-unsur senyawa apa saja. Nah, kita harus tahu seperti itu. Di sini nanti untuk identifikasi kation atau kita untuk kualitatif kation itu kita bisa bedakan berdasarkan kelarutan kation-kation. Jadi namanya ion tadi, ion positif ya, kation itu tadi, itu ternyata punya kemampuan kelarutan yang berbeda-beda. Misalkan ternyata kalau bagaimana misalkan ion positif ini ketemu sama ion klorida, ketemu sama ion sulfida, ketemu dengan ion karbonat. Ternyata mereka akan menunjukkan hasil yang berbeda pula, seperti itu. Jadi di sini nanti akan dibedakan. Kalau kalian masih ingat tabel periodik unsur, bagi yang masih belum tahu apa itu tabel periodik unsur, silahkan di searching, silahkan coba dicari kira-kira tabel periodik unsur itu tuh apa. Seperti itu ya, sebentar. Nah, selanjutnya di tabel-tabel periodik unsur tersebut
itu terdiri dari beberapa golongan, ada golongan 1 hingga golongan 5. Untuk praktikum kali ini kita hanya fokus pada golongan 1 ya. Golongan 1 ini pun kita batasi, yaitu hanya untuk golongan klorida AgCl, PbCl2 dan Hg2Cl2. Nah, tetapi kita fokuskan sekali lagi bahwa yang akan kita identifikasi hanya unsur Ag dan unsur Pb di golongan 1, seperti itu. Bu, kenapa kok kita nggak analisis semua golongan sampai golongan 5 gitu? Kenapa kita tidak analisis anion juga? Kenapa kita hanya analisis kation? Ada nggak yang penasaran kira-kira kenapa kok kita analisis? Ya, karena kita keterbatasan waktu juga ya. Nanti misalkan kalian penasaran golongan 2 sampai golongan 5, kemudian bagaimana cara analisis kualitatif untuk anion ya, silakan mungkin kalian bisa jadikan itu sebagai tugas akhir. Jadi kalian bisa bebas mencoba-coba di laboratorium ketika kita sudah bisa bertemu secara offline ya di kampus, seperti itu. Nah, untuk golongan pertama, kita kan tadi fokusnya golongan pertama saja ya untuk praktikum kali ini. Tadi akan dibagi lagi berdasarkan reaktan yang digunakan. Reaktan itu apa? Yaitu suatu senyawa agar reaksi itu terjadi ya. Suatu senyawa atau unsur yang digunakan agar sebuah reaksi itu terjadi, yang dicampurkan atau yang digunakan agar sebuah reaksi itu terjadi. Jadi golongan 1 lagi ini kita pecah lagi nih. Kita pecah menjadi berdasarkan reaktan yang digunakan. Misalkan kita punya unsur Pb, Hg dan Ag. Kita gunakan reaktannya di sini HCl ya. HCl itu adalah asam klorida. Kira-kira nih kalau unsur Pb dan Ag kita tambahkan HCl itu akan menjadi apa? Nah, ini terjadi reaksinya yaitu PbCl2 Hg, yang Pb jadi PbCl2, yang Hg atau merkuri akan jadi Hg2Cl2, yang Ag akan menjadi AgCl dan membentuk sebuah endapan putih. Sedangkan untuk misalkan kita punya ion timbal 2+, kita tambahkan oksalit asid atau asam oksalat di sini. Apa yang akan kita peroleh? Nah, akan membentuk sebuah endapan kuning ya. Beda-beda, makanya ini adalah contoh-contoh dari endapan kualitatif di golongan 1 dengan reaktan asam klorida dan asam oksalat. Pertanyaannya adalah, Bu, kenapa kok kita hanya analisis Pb dan Ag? Kan di golongan 1 tadi ada Hg juga, kenapa gitu? Ya, sementara kita akan batasi merkuri itu adalah salah satu bahan yang berbahaya jika tidak digunakan secara bijak. Dan merkuri ini ada sifatnya adalah tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, juga berbahaya bagi manusia. Jadi untuk merkuri sendiri penggunaannya di laboratorium itu dibatasi ya. Nah, oleh karena itu kita agak yang aman-aman saja seperti Pb dan Ag gitu. Kalau Hg itu adalah sangat toksik ya. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini berbeda reaktan itu akan menghasilkan uji kualitatif yang berbeda pula. Jadi kalau reaktannya HCl ternyata menghasilkan endapan putih, kalau reaktannya C2SO4 2- atau asam oksalat itu akan menghasilkan hasil kualitatif yang endapan kuning ya. Tergantung dari sampelnya. Kalau misalkan sampelnya itu tidak, nanti setelah dicampurkan HCl maupun asam oksalat tidak menghasilkan endapan ini, berarti sampel tersebut diduga tidak mengandung Pb atau Ag, atau dugaan lain adalah kandungan mereka sangat kecil sekali sehingga kita tidak bisa melihat menggunakan metode ini. Nah,
Selanjutnya ada reaktan yang lain, ada asam sulfat dan amonium hidroksida. Misalkan kita punya sampel, kemudian sampel tersebut diduga mengandung ion-ion Pb2+, ketika kita tambahkan asam sulfat pekat di sini, nah, apa yang terjadi? Akan menghasilkan endapan putih. Seperti itu. Begitu pula yang Hg2Cl2, kalau misalkan sampel tersebut kita tambahkan amonium hidroksida atau NH4OH, kalau dia positif maka akan terjadi juga endapan putih plus endapan hitam ternyata. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi. Jadi sekali lagi, untuk analisis kation ini kita fokus pada golongan 1 untuk unsur Pb dan Ag saja. Jika sebuah sampel mengandung ion Pb2+, maka ketika dicampurkan dengan reaktan SO42-, maka akan menghasilkan endapan putih. Begitu pula ketika misalkan ada sampel ternyata dia mengandung Hg2Cl2, ternyata akan terbentuk reaksi-reaksi seperti berikut ya. Ketika kita campurkan reaktan amonium hidroksida, ada 2 macam endapan ternyata, endapan putih dan endapan hitam. Dan terakhir, misalkan AgCl ya, misalkan sebuah sampel air tadi ya, air minum, misalkan itu mengandung AgCl, kita tambahkan dengan unsur AgCl tadi, kita tambahkan dengan NH4OH. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan sampel tersebut positif mengandung AgCl, maka di sini hanya akan terlihat akan terlihat suatu senyawa baru, tetapi kita tidak melihat di sini akan terbentuk endapan atau tidak. Ini adalah beberapa contoh reaksi yang terjadi untuk golongan 1. Baik, lanjut kita akan masuk ke alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama kita ada alat dulu ya. Saya yakin rekan-rekan sudah paham, sudah tahu, sudah hafal alat-alat yang digunakan. Waktu kemarin kan sudah diperkenalkan ya. Saya harap di sini kalian tidak akan lupa. Di sini alat yang dibutuhkan adalah Erlenmeyer. Ingat, Erlenmeyer tuh bentuknya seperti ini. Ukurannya 250 ml. Kemudian ada pipet ukur. Ya, bedakan dengan pipet tetes ya. Ini adalah pipet ukur 10 ml. Nah, kalau yang ini adalah pipet tetes. Jadi kalian akan tahu bedanya pipet ukur itu seperti apa. Ada ukurannya ya. Sedangkan pipet tetes tidak ada. Kemudian ada gelas ukur 50 ml, ada tabung reaksi, kemudian ada kompor listrik. Nah, untuk bahan, untuk praktikum kali ini kita siapkan sampel. Kita tidak tahu nih sampel ini tuh mengandung Ag atau Pb. Tugas kalian adalah mengidentifikasi unsur di dalam sampel tersebut apakah mengandung Ag atau Pb. Kita cek ya. Kemudian menggunakan kertas saring. Kemudian ada reagennya, ada asam klorida, asam oksalat, asam sulfat, kalium hidroksida, kemudian ada mangan sulfat. Untuk asam sulfat, kalium hidroksida, dan mangan sulfat itu konsentrasinya masing-masing adalah 0,1 N. Sedangkan asam klorida itu adalah 0,1 M. Sedangkan untuk asam oksalat juga 0,1 N. Kita masuk ke praktikum virtual ya. Jadi sekarang kalian sambil bayangkan nanti pada hari H kita akan ke laboratorium dan di situ nanti kita akan praktik langsung. Maksudnya secara virtual, bukan secara offline ya. Nanti secara virtual kalian akan jalan-jalan ke lab dan di situ nanti kalian akan praktik yang didemokan oleh para laboran.
Seperti itu. Jadi kita belajar dulu nih sebelum nanti hari H kita praktikum. Yang pertama, siapkan Erlenmeyer A. Masukkan sampel sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan dengan asam klorida 0,1 m sebanyak 10 ml. Nah, setelah ini amati apa yang terjadi. Apakah ada perubahan? Apakah terbentuk endapan berwarna-warni? Kemudian catat. Jadi, pada hari H nanti teman-teman ketika ada video praktikum yang akan diberikan ya. Mohon maaf. Itu nanti setelah ditambahkan sampel, maka ditambahkan asam. Kalau sudah kalian amati dan catat perubahan yang ada, selanjutnya Erlenmeyer yang berisi sampel tadi dan campuran dengan asam klorida, kemudian kita tambahkan air atau tambahkan H2O atau Aquades sebanyak 30 ml. Setelah kalian tambahkan, dipanaskan selama 10 menit di atas kompor listrik ya, si sampel tadi, si Erlenmeyer A. Kemudian setelah dipanaskan selama 10 menit, disaring menggunakan kertas saring, perhatikan. Nah, nanti filtrat itu berarti apa? Air yang hasil saringannya tadi, itu namanya filtrat, itu dipindah atau ditampung di Erlenmeyer B. Eits, jangan lupa nanti untuk kertasnya jangan dibuang, tetapi disimpan terlebih dahulu. Jelas ya? Jadi Erlenmeyer tadi A ditambahkan air 30 ml atau H2O atau Aquades, kemudian dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring. Air yang tersaring itu namanya filtrat, kemudian dipindah ke Erlenmeyer B, sedangkan kertas saringnya disimpan. Itu tadi prosedur yang pertama. Untuk prosedur selanjutnya, filtrat di Erlenmeyer B yang sudah ditampung tadi ya. Nah, itu masukkan ke tabung reaksi kurang lebih 5-10 ml. Jadi kita akan menggunakan 2 tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Sama milinya atau volumenya adalah 5-10 ml. Setelah itu, khusus tabung reaksi A, kita tambahkan asam oksalat 0,1 N menggunakan pipet tetes. Dan amati kira-kira yang terjadi apa? Apakah terbentuk sebuah endapan? Kalau iya, misalkan warnanya apa? Nah, setelah kalian amati nanti catat ya. Jadi berapa banyak asam oksalat yang ditambahkan? Ya, bisa 2-3 tetes ya. Kemudian itu tadi untuk tabung reaksi A. Untuk tabung reaksi B, di sini nanti tambahkan dengan asam sulfat 0,1 N. Nah, setelah ditetesi sama ya 2-3 tetes, kita bisa lihat kira-kira adakah sesuatu yang berubah? Apakah terbentuk endapan? Endapannya berwarna apa? Nah, kita bisa amati, kemudian catat. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi video ini atau prosedur ini sampai kalian mengerti. Lalu langkah selanjutnya, kalian tadi masih ingat ya, kertas saring pada prosedur 1 itu tidak dibuang tetapi disimpan. Nah, kertas saring tadi ketika setelah proses penyaringan, ini kita tambahkan dengan kalium hidroksida 0,1 N. Jadi kita tetesi saja ya. Ya, 1-2 tetes di atas kertas saringnya dengan
kalium hidroksida 0,1 N. Kemudian dengan ditambah juga mangan sulfat 0,1 N. Sama. Jadi kita tetesi menggunakan pipet tetes pada kertas saring tersebut. Nah, jadi ada dua reagen yang kita gunakan di sini, kalium hidroksida 0,1 N dan MnSO4 0,1 N. Setelah itu, kertas saringnya tadi tuh diamati, kira-kira di kertas saring tadi itu mengalami perubahan atau tidak. Kira-kira ada nggak warna lain yang terbentuk atau hasilnya sama saja. Nah, apapun hasilnya kalian catat seperti itu. Ya, jadi itu tadi adalah prosedur untuk analisis kualitatif kation unsur Ag dan Pb. Nah, nanti hasil analisis data di sini, setelah kalian melakukan pengamatan, tadi ya ada perintah bahwa kalian harus mengamati, kalian harus mencatat. Kemudian catatlah hasilnya di kolom hasil pengamatan kalian sendiri. Ya. Nah, kemudian di dalam analisis data di sini nanti itu ada pengamatan yang sudah pernah dilakukan. Itu ada pengamatan A, ada pengamatan B. Nah, apakah nanti hasil pengamatan kalian itu akan sama dengan pengamatan A maupun B? Nanti kita lihat. Jadi belum tentu apa yang kalian amati itu nanti akan sama dengan hasil pengamatan A dan hasil pengamatan B. Jadi untuk proses ini tolong kejujurannya. Kalau memang tidak terbentuk endapan putih ya tulis tidak ada endapan. Kalau memang ada endapan putih, tulis ada endapan putih. Kalau memang endapannya tidak berwarna putih, jangan ditulis warna putih. Yang penting di sini adalah kejujuran kalian, hasil pengamatan kalian sendiri, apapun itu ya. Jadi untuk hasil pengamatan A maupun B ini hanya sebagai contoh, bukan hasil yang belum tentu hasilnya itu benar. Seperti itu. Nah, nanti di sini akan ada pertanyaan, kira-kira ada reaksi apa sih yang terjadi selama proses ini berlangsung. Nah, kemudian hasil yang kalian amati nanti itu bandingkan dengan hasil pengamatan A dan B. Kira-kira apa perbedaannya? Silakan dianalisis masing-masing. Jadi, yang pertama, untuk pertanyaan pertama mungkin kalian bisa sambil studi literatur, kira-kira ada reaksi apa yang terbentuk. Nah, untuk yang nomor 2 itu akan dijawab di hari H, praktikum, yaitu hari Senin ya, Senin pagi dan Senin siang. Jadi, hari Senin nanti kalian akan pengamatan secara langsung, kalian catat hasilnya, baru kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, setelah kalian tahu hasilnya, kemudian kalian bandingkan dengan hasil pengamatan A dan B. Oke. Itu untuk analisis data. Tolong dijawab. Nanti untuk sesi Q&A akan coba kami tanyakan. Akan Bapak Ibu dosen atau para asisten dosen yang akan bertanya. Bagaimana jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan 2. Seperti itu. Untuk referensi praktikum ini kalian bisa akses. Ini adalah referensinya. Dan thank you, terima kasih. Selamat belajar, selamat menyimak, selamat ketemu hari Senin. Kita langsung praktik ya menggunakan alat bahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.